Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, tadi baru saja kita saksikan videonya. Semoga mempermudah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk mengakses platform ini ya. Dan agenda selanjutnya tentunya kita akan mendengarkan talk show seru di hari kedua ini dengan tema Organizing Agility in a Business. Dan tentunya untuk sesi talk show ini akan dimoderatori oleh Bapak Rifki Reynaldo selaku Head of Business Development at Kiskas. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Halo Pak Rifki, selamat pagi. Halo pagi, Mbak Sandra. Halo pagi-pagi. Gimana Pak kabarnya? Baik? Baik, Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga baik-baik ya kabarnya. Oke. Amin. Baik nih sepertinya sudah terlihat sangat siap. Kalau begitu langsung saja Pak kita dengarkan Yap. sesi talk show kedua kali ini. Saya serahkan kepada Pak Rifki. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sandra. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di talk show pada pagi hari ini. Ya, saya ucapkan selamat datang di Konversa 2021. Saya Rifki, selaku Head of Business Development dari Kiskas, yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, di sesi talk show ini, ya kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Organizing Agility in a Business. Gitu ya. Jadi topik ini akan kita diskusikan bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir di acara ini tentunya. Langsung saja saya perkenalkan. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Jimmy Tan, ya, selaku Marketing Group Head Modena Indonesia. Halo, Pak Jimmy. Halo, selamat pagi, Pak Rizky. Ya, oke. Selanjutnya ada Ibu Agustina Raharjo, ya, selaku Customer Experience and VIP Client Manager Morula Indonesia. Halo, Bu Agustina. Selamat pagi Pak Rizky, selamat pagi Bapak Ibu Ya. semuanya. Ya, halo. Dan yang ketiga ada Bapak Aldila Septiadi, selaku CEO dan Founder dari Lintas Ekspansi Usaha atau Lixus. Halo, Bapak Aldila. Halo pagi semua, Pak Rifki dan semua peserta. Ya, halo. Oke. Ya, semoga kabarnya sehat selalu ya, Pak, Bu. Terima kasih atas kehadirannya di Konversa 2021. Baik, sedikit overview mengenai talk show kita pada pagi ini, yaitu tadi Organizing Agility in the Business. Pandemi COVID telah mendisrup dan mentransformasi banyak aspek kehidupan secara instan, dengan mayoritas masyarakat melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, beribadah, berolahraga, dan juga berbelanja, semua dari rumah. Hal ini mendorong banyak bisnis membuka kanal online untuk mencapai target audiens dan juga mengantisipasi kehilangan pelanggan pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut membuat proses transformasi digital menjadi lebih terakselerasi, menyebabkan pergeseran yang cukup masif terhadap consumer behavior dalam waktu yang cukup singkat. Dengan keadaan tersebut, bisnis tentunya harus bisa tetap relevan terhadap tren yang ada, menjadi fleksibel, dinamis dalam proses bisnis, dan dapat beradaptasi secara cepat membuat perubahan yang berdampak tinggi kepada pelanggan. Tentunya, semua kekuatan ini hanya dapat dibangun jika bisnis dapat memeluk organizing agility in a business. Oke, baik. Pada sesi pertama talk show ini, saya akan bertanya secara langsung kepada narasumber dengan daftar pertanyaan yang saya miliki. Nanti pada sesi selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan partisipan konversa ya untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi bersama para narasumber kita melalui fitur public chat yang ada di kanan bawah microsite ini. Seperti itu. Untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita, mohon silahkan dapat meninggalkan pertanyaan di kolom public chat yang telah disediakan dengan menyertakan nama, asal perusahaan, dan juga pertanyaannya diajukan kepada narasumber kita yang mana. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ya sesi pertama. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang nantinya akan ada pertanyaan yang bisa dijawab ya untuk ketiga narasumber kita ya, dan nanti juga akan ada pertanyaan yang spesifik ya untuk setiap narasumber kita. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Ini untuk ketiga narasumber kita. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, apa pandangan Bapak Ibu sekalian ya terkait perubahan terkini nih yang terjadi secara dinamis di lingkungan internal maupun eksternal bisnis perusahaan Bapak Ibu sekalian.
seperti itu. Mungkin bisa kita mulai dari Bapak Jimmy, lalu dilanjut dengan Ibu Agustina, dan terakhir Bapak Aldila. Silakan, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya mulai dulu. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rifki. Menanggapi pertanyaan tersebut, ya satu kata kuncinya sih, yaitu change is the only constant in life buat kami, Pak ya. Kami sebagai salah satu market leader di home appliance industry selalu memiliki perspektif yang positif and embrace the change along the way. Kami melihat ini sebagai kesempatan yang tak pernah berakhir untuk terus berkembang, terutama dari sisi pengembangan produk juga. Dengan lingkungan bisnis dan tren yang terus berubah, kami selalu berinovasi untuk produk-produk baru yang akan menjadi solusi kehidupan untuk end user kami terutama, untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga kami percaya dengan selalu adapt dan aware terhadap pain point dari customer kami akan selalu terus berkembang dan selalu fokus terhadap perubahan-perubahan yang ada dan dinamis tersebut. Baik. Oke, terima kasih Pak Jimmy atas pertanyaannya. Kita lanjut, bagaimana dari Bu Agustina? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk pertanyaannya. Ya. Saya di sini mewakili Morula IVF Indonesia. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengenal, Morula IVF Indonesia adalah healthcare company yang berfokus di fertilitas, yang mungkin lebih dikenal sebagai klinik bayi tabung. Dan setelah adanya pandemi ini, yang dirasakan adalah, saya setuju banget yang tadi Pak Jimmy juga sudah sampaikan, kita harus terus beradaptasi dan terus berinovasi. Dan justru disinilah kita menemukan, bahkan kita membuka lini-lini usaha baru, bukan cuma klinik bayi tabung, tapi juga dari food and beverage, bahkan kami juga ke farmasi. Jadi dari segi, kita melihat ini sebagai opportunity. Dan amazing-nya setelah ada pandemi ini, dari teknologi kami lebih dikenal dari teknologi yang biasanya mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mengenai healthcare atau mungkin specifically layanan bayi tabung lebih fokus ke luar negeri, akhirnya teknologi reproduksi berbantu di Indonesia ini lebih dikenal. Begitu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Agustina atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke Pak Aldila, ya, silakan. Oke, buat Lixis sih sebenarnya quite unik ya experience-nya. Kalau dari Pak Jimmy sama Mbak Agustin is more to the principle, ke kliennya gitu. Kalau kita kan sebenarnya servicing much client on this situation ya. Talking about agile, pandemic, before pandemic sendiri, we should be agile, apalagi sekarang within the pandemic gitu. Dan kita ngelihat kalau ngomongin sekarang itu the client that comes to us ada bagi ketiga gitu. Klien-klien yang really agile, they really know about this condition gitu ya, dan itu langsung aja the brief dan dan semuanya itu langsung. Yang kedua adalah klien-klien di mana yang coming up dengan okay, I think we can do this gitu. Solusinya apa? Dan even ada beberapa klien yang come, they don't have any idea. Jadi principally saya melihat agility is the most important thing. But sometimes there are a lot of client ya yang come to Kiskas ke Lixis itu yang sebenarnya nggak tahu apa yang bisa dilakukan gitu. Dan sebenarnya agility drive innovation. Kalau dulu kalau saya ngomongin konteksnya conversation lah ya, WhatsApp tuh cuman kebanyakan digunakan buat customer services gitu. Sekarang WhatsApp it can be used for any kind of business occasion. Ya, WhatsApp business API bisa digunakan dari sisi marketing, dari sisi sales, dari sisi operation, dari sisi HR, dari sisi banyak hal gitu prinsipnya. Jadi talking about the agility, one of the innovation that we build, we drive itu adalah how can conversational it can be on our core of the business itself ya, and it's really agile, apalagi orang Indonesia sangat suka ngobrol ya, prinsipnya gitu sih Rifki, yang pengalaman yang kita hadapin ya, banyak banget use case baru yang masuk ke kita, which is really good sih, prinsipnya gitu sih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua ini masih akan saya berikan untuk ketiga narasumber kita, karena kita ingin tahu ya specifically untuk
setiap perusahaan yang diwakili oleh narasumber kita. Oke, menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Specifically terkait consumer behavior gitu ya. Transformasi apa saja yang telah dilakukan perusahaan Bapak Ibu sejauh ini ya sebagai tanggapan gitu ya akan perubahan tersebut. Ya, mungkin sama bisa kita mulai dari Pak Jimmy lalu nanti ke Bu Agustina ya, terakhir Bapak Aldila. Silakan Bapak Ibu. Ya. Untuk transformasi Pak, memang kami sebagai Moderna juga jauh sebelum pandemi ini kita sudah sangat agresif terutama untuk transformasi digital. Ya, karena kami menyadari memang Indonesia dengan populasi sekitar 270 juta saat ini, di mana penetrasi untuk online-nya di mobile itu merupakan yang bisa kita bilang tertinggi di Asia Tenggara atau mungkin bahkan Asia. Sehingga kita menyadari hal itu, jadi sebelum memang masa pandemi ini kita udah mencoba mencari berbagai digital touchpoint yang bisa meningkatkan engagement kita ke customer. Saat ini yang sudah kita jalankan tentu saja website, yang pasti itu mungkin ada semua umum. Dan kedua tadi saya setuju dengan Pak Aldila juga, bahwa WhatsApp atau mungkin kita bilang chatbot ini sudah bisa kita utilize untuk berbagai kebutuhan. Tidak hanya untuk kebutuhan customer service, tidak hanya untuk kebutuhan product knowledge, bahkan sampai transaksi pembelian pun sudah bisa kita lakukan di chatbot ini. Serta saat ini kita juga buat layanan terbaru kami, yang kita sebut Mona. Apa sih Mona itu? Mona itu adalah virtual promotor, bisa kita bilang, Pak. Jadi saat ini setiap customer yang nanti datang ke dealer atau store yang menjual produk-produk dari Moderna, di mana memang saat itu kebetulan tidak ada sales consultant-nya, nggak usah pusing, nggak usah bingung, tinggal scan QR code yang udah kita tempatkan, dan langsung akan tersambung ke virtual promotor kita. Nah, di situ virtual promotor tersebut akan membantu atau menjawab segala kebutuhan pertanyaan dari customer mengenai produk-produk maupun spesifikasi dari produk tersebut. Kemudian yang pastinya juga sosial media yang saat ini memang sudah gencar-gencarnya, mau Twitter, Facebook, Instagram, atau bahkan TikTok ya, yang saat ini lagi ngetren gitu ya, Pak Rifki. Itu juga kita utilize dengan tujuan untuk membangun atau meningkatkan conversation serta engagement dengan pelanggan kami pastinya. Karena pelanggan kami ini kan across Indonesia ya Pak. Kita juga udah mempunyai customer service yang tersedia di seluruh Indonesia yang dapat dihubungi lewat nationwide call center kami di 15000715 ataupun di WhatsApp di 0815 11 500715. Intinya ya kita perbanyak dan kita siapkan semua digital touchpoint yang dalam bentuk digital untuk meningkatkan leverage atau hubungan kami dengan customer kami. Baik. Oke, kalau saya boleh menanggapi, jadi transformasi yang dilakukan lebih ke arah digital touchpoint gitu ya, Pak Jimmy ya, untuk meningkatkan skala reach bisnis gitu ya, dan juga ada potensi untuk meningkatkan revenue seperti itu ya, dengan skala yang lebih bisa ditingkatkan. Sebenarnya kalau digital saja nggak juga seperti itu Pak, tapi dari sisi pengembangan offline ataupun pengembangan toko-toko, kita juga saat ini aggressively membangun store-store yang di mana karena customer pada saat datang ke, kita sebutnya Moderna Home Center ya Pak ya. Jadi mereka pada saat datang, mereka dapat merasakan experience dalam melakukan pembelian produk, baik servicesnya, mencoba dari fitur-fitur dari produknya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang penting terkait kebutuhan bagaimana menyesuaikan dengan situasi rumah mereka. Nah, itu juga kita sekarang saat ini secara agresif kita udah ada sekitar hampir 30 cabang di seluruh Indonesia. Baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya. Ya. Thank you, kita lanjut ke Kita lanjut ke Bu Agustina. Ya, bagaimana Bu Agustina menanggapi pertanyaan tersebut untuk Morula IVF Indonesia? Baik, Pak Rifki. Jadi untuk pertanyaan tersebut, kalau yang sekarang mungkin paling familiar dialami oleh Bapak Ibu di bidang medical adalah sekarang ini mulai muncul tren telekonsultasi atau telemedicine.
Itu juga yang diadaptasi oleh kami, Morula Indonesia, di mana pasien kami bisa berkesempatan untuk melanjutkan program bayi tabungnya di Morula dengan sistem telekonsultasi. Dan untuk sebenarnya ini pun bukan cuma karena pandemi sebenarnya. Dari sebelumnya kita sudah launching telekonsultasi ini untuk pasien-pasien kami yang dari luar negeri, karena kita juga mau improve medical tourism. Jadi kalau misalkan dulu orang mau bayi tabung mesti ke Penang, mesti ke Thailand mungkin, atau ke Singapura. Ini justru kita menggait pasien-pasien kemarin itu dari China ya. Waktu itu dari China berdatangan ke Indonesia untuk bayi tabung. Gitu sih Pak. Dan untuk digital transformasi lainnya yang kita lakukan adalah webinar. Yang sebelumnya biasanya kita roadshow, lalu kita ada fertility class setiap minggu secara offline di klinik. Kalau sekarang ini diadakan secara online semuanya. Dan itu justru jauh menjaring pasien-pasien yang berlokasi di domisilinya remote gitu ya, di luar-luar kota. Jadi nggak cuma yang sekitaran klinik-klinik kita aja. Begitu sih Pak. Dan untuk paling pentingnya lagi adalah aksesibilitas calon pasien kita untuk menghubungi dan bahkan untuk sekedar bertanya-tanya mengenai produk apa sih yang kita punya. Kita sudah launching juga bentuknya seperti contact center, yaitu MIA, kita singkat MIA, Morula Infertility Assistant, di mana setiap customer bisa menghubungi MIA ini untuk berkonsultasi, mungkin untuk bertanyakan produk, untuk ikut webinar, ataupun apapun. Jadi itu adalah sarana edukasi kita untuk pasien-pasien kita. Bisa dihubungi di 150 IVF atau 150 483. Jadi MIA ini sudah launching dari sebelum pandemi, dan setelah pandemi ini semakin intens. MIA ini pun memberikan pelayanan via WhatsApp dan live chat dari website kita. Jadi intens sekali ya, maksudnya ternyata banyak sekali pasien-pasien yang butuh bantuan sebenarnya di luar sana, tapi karena biasanya akses ya hanya via telepon atau mungkin dulu email gitu ya, mungkin masih agak takes time untuk responnya. Tapi sekarang by WhatsApp langsung fast respon, langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan krusialnya lagi dalam program bayi tabung, khususnya untuk wanita, usia itu memang berpengaruh. Jadi memang sebetulnya untuk pasangan suami istri itu emang kenapa dibilang kejar-kejaran, karena usia reproduksi wanita itu memang ada batasnya, begitu sih Pak. Dan thank God buat ada keberadaan teknologi ini, jadi kita bisa membantu pasien-pasien yang memang ingin memiliki keturunan untuk bisa meraih informasi itu lebih dekat lagi. Oke. Thank you Bu Agustina atas jawabannya. Jadi kalau bisa saya tanggapi sedikit tadi, ya memang kita lihat telekonsul gitu ya, istilah telekonsul tuh semenjak pandemi ini tuh jadi trending topik gitu ya. Betul sekali, hampir semua pelaku usaha di bidang healthcare gitu ya, seperti keharusan menyediakan telemedicine gitu ya. Betul. Ya betul, agar bisa menjangkau pasien-pasien yang tidak bisa bergerak dari rumah gitu ya, tapi tetap ingin konsultasi gitu ya. Oke. Ya, lanjut ya kepada Pak Aldila ya Pak. Pertanyaan yang sama saya ajukan ya, transformasi digital apa saja yang mungkin Lixus gitu ya lakukan di internal, atau mungkin yang diterapkan gitu ya ke eksternal gitu ya kepada kliennya, seperti itu Pak Aldila. I will just bring up use case ya. Jadi use case pertama adalah lebih ke marketing ataupun promotion gitu prinsipnya. Jadi kalau zaman dulu 10 tahun 15 tahun lalu kalau mau ada undian, we should start with PO Box kan. Ingat nggak sih? Nulis nama, alamat, nomor KTP dan lain-lain, kita masukin ke PO Box ataupun kita kirim ke alamat tertentu. Terus diundi gitu ya. And then setelah undiannya keluar kita baru dapat hadiah gitu. Nah, sekarang itu those kind of promotion itu udah kind of obsolete ya. Selain mahal,
ya. Efisiensinya juga nggak efektif gitu, nggak efisien gitu. Nah, WhatsApp Business API itu bisa enable this kind of things gitu ya. Nah, caranya gimana? There's two things yang kita lakukan. Pertama adalah upload stroke gitu. Kan banyak banget kalau Alfamart, Indomart, kan modern trade di mana-mana gitu. Alfamart, Indomart udah 25.000 gitu. Total mini market size aja udah sekitar 78.000 di seluruh Indonesia gitu. Jadi consumer ya untuk bring up di kind of bukti pembeliannya dan lain-lain. Kalau dulu tuh ngumpulin tuh struknya semua kita kirim bundle-nya gitu. Nah, sekarang ya just dia snap or foto struknya kirim ke kita gitu ya, ke Lexus gitu ataupun brand WhatsApp Business API, and then kita bisa melakukan banyak gamification. Nggak cuma ngomong undian gitu. Bisa hadiah langsung, bisa poin, bisa juga practically kita main ke pembelian 5 dapat misalnya OVO atau GoPay 5.000 dan hal-hal yang lain. Itu satu. Ataupun mau agak lebih mass gitu, karena memang penetration brand-brand fast moving consumer good itu nggak cuma di modern trade ya, banyak juga masih di general trade, di pasar-pasar, di warung-warung gitu. Kita bisa pakai Unicode inner package gitu. Jadi dibuka di dalam. Jadi kalau misalnya konsumen kan fraud itu kita juga udah punya banyak algoritma fraud sama case-nya fraud. Jadi gimana cara mitigate all of those things juga kita udah punya nih di Lexus gitu. Jadi buka ada Unicode-nya bisa dimasukin, bisa ikut undian ataupun all of those gamification. Nah, ini this kind of way itu efektivitinya itu bisa sekitar 10 sampai 50 kali lipat gitu. Kalau zaman dulu, kalau dari PO Box gitu ya, participant rate-nya kalau fast moving consumer good, misalnya let's say deodoran gitu, salah satu klien kita deodoran brand, itu dulu tuh pada saat doing PO Box atau hal yang lain, ataupun dulu sempat SMS ya, SMS juga cukup mahal. Kalau SMS kelemahannya itu mahal untuk Unicode terutama, gitu, karena bolak-balik berapa kali kan inbound outbound gitu ya. Nah, kalau di WhatsApp kan it's just one single paid one day untuk bisa bolak-balik conversation langsung kan, gitu. Nah, dari angka 7.000 sampai 10.000 submission, kita bisa push angka 200 sampai 300.000. Jadi kayak jauh banget gitu. Cost per consumer, cost per penetration-nya itu lebih efisien dibandingkan dengan doing PO Box gitu. Dari sisi cost juga, cost WhatsApp Business API gitu ya, itu lebih efisien instead of misalnya nyediain box-nya gitu. Alfamart sama Indomart 25.000. Buat acrylic box misalnya harganya satunya 200.000. Kalau 25.000 ke 200.000 yang mendingan buat WhatsApp Business API. Ya nggak sih? Betul. Those things gitu satu. Dan yang kedua adalah case-nya adalah di salah satu bank. Di salah satu bank di mana yang unik adalah itu bukan ngomongin di marketing, bukan di service, tapi di operation gitu. Ini lebih ke sales kreditnya mereka. B2B ataupun B2C-nya ya gitu. Nah, sekarang ini untuk manage salesman-nya gitu ya. Jadi awalnya itu mereka sempat pakai Salesforce. Ya, saya bukan aja brand ya. Tapi prinsipnya mahal banget ya. Cost per personnya lumayan mahal dan bank ini ribuan RM ataupun account eksekutifnya gitu. Nah, kan nggak mungkin nih mereka bayar misalnya sekitar $100 gitu per person dikali 3.000 gitu. Nah, yang mereka lakukan adalah gimana caranya WhatsApp Business API bisa enabling Salesforce activity gitu. Dari sisi reporting gitu ya. Mereka misalnya reporting hari ini mereka kontak berapa banyak gitu. Proof of misalnya formulir pengajuan kredit dan lain-lain gitu. Kita kirim dan lain-lain. Karena kalau ngelihat tuh kalau yang di kredit tuh kadang-kadang suka ngeliat foto kan. Dan ada banyak itu foto-fotonya masih manual secara karakteristik ya, secara hierarkinya ya. Nah, di company ini gitu ya, itu udah terorganisasi di WhatsApp Business API gitu. Masuk langsung ke credit analyst ya, masuk langsung kita bisa buatin dashboard di Data Studio atau Power BI-nya, and then yang unik mereka juga bisa doing follow upping. Misalnya gitu, mereka formulirnya masuk gitu ya. Ini jadi nggak di klien ngambil gitu. Bisa push notification gitu, push WhatsApp push. Oke, misalnya Aldi gitu. Aldi, kamu punya 10 leads yang belum di follow up. Bagaimana sih? Just give check all of those name, gimana statusnya gitu. Jadi honestly speaking, in this
moment gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah feature apa sih gitu yang tidak bisa digunakan di WhatsApp Business API? Mungkin satu jawabannya ya kalau di saya payment belum. Mudah-mudahan aja ada payment. Kalau ada payment, wah itu this is the killer feature. Ya, udah bisnis apps developer itu bisa mati gitu. Karena what we are compete adalah orang-orang di app developer tuh. Dimana kalau mau app developer dibandingkan sama WhatsApp Business API dan developing prosesnya itu bisa sepertiga atau setengahnya. Review ke sana gitu. Lebih efisien, tapi mungkin juga ngomongin MAU ya. MAU pun sebenarnya efisien juga sih saya lihat, karena pada saat bikin mobile application atau web you need to invest on server anyway by yourself ya. Kalau kita tinggal ngomongin MAU things-nya gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan ya dengan WhatsApp Business API prinsipnya gitu. Nggak cuma ngomongin CS aja ya, tadi Pak Jimmy juga bilang gitu. Every single business needs ataupun automation bisa di-enable sama ya WhatsApp Business API prinsipnya. Itu sih prinsipnya Rifki gitu. Oke. Ya, thank you Pak Aldila atas jawabannya. Tadi saya setuju sih, memang PO Box itu obsolete ya. Memang transformasi ke arah messaging ini akan sangat membantu mengimprove efisiensi ya. Tadi untuk promotion dan juga gamification ya. Oke. Thank you Pak Aldila sekali lagi ya atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan berikut ini mungkin akan spesifik ya untuk tiap narasumber kita. Pertanyaan saya yang pertama spesifik untuk Bapak Jimmy Tan ya, selaku Grup Marketing Head Modena Indonesia. Pak Jimmy, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi bisnis Modena Indonesia nih Pak, sebagai salah satu brand ternama di home appliance ya di Indonesia ketika pandemi COVID-19 ini terjadi? Gitu ya. Dan apakah Modena Indonesia melihat justru pandemi ini adalah kesempatan emas gitu ya untuk meningkatkan competitiveness gitu. Jika demikian, usaha apa saja yang telah Modena Indonesia lakukan gitu ya untuk merubah pandemi menjadi kesempatan? Gitu Pak Jimmy, kurang lebih pertanyaannya. Ya. Terus terang saya rasa kalau kondisi pandemi ini mungkin semua orang lah ya, atau semua perusahaan ini nggak ada yang menyangka lah ya akan seperti itu ya. Betul. Impact-nya gitu ya. Begitu juga dengan kami sih pada bulan Maret ya, kalau nggak salah mulai akhir Maret itu terjadi, kita semua juga dalam tanda kutip nggak siap bisa dibilang. Wah ini kira-kira akan seperti apa nih dan berapa lama nih impact-nya gitu. Mungkin kalau Bapak-bapak Ibu semua tahu Modena sebagai salah satu home appliance khususnya di cooking juga, ya kan? Kita juga ada gitu ya pembelian-pembelian lagi nih ke depannya gitu. Nah itu yang kita coba cari informasinya, ya kita adapt apa yang perlu kita lakukan. Nah jadi sekarang pada saat kita udah B2B-nya mungkin bisa dibilang stoknya banyak, nggak bisa keluar gitu ya Pak. Nah tapi surprisingly pada saat kita turun ke pasar, oh ternyata ada ceruk pasar yang selama ini belum kita touch, yaitu rumah tangga. Rumah tangga ini bukan kita belum touch, tapi rumah tangga yang kedepannya jadi UKM gitu loh Pak. Karena sejak adanya pandemi ini kan banyak yang ya terjadi layoff ya, mungkin yang selama ini bekerja jadi di rumah, yang selama ini mungkin di rumah jadi makin di rumah gitu ya. Nah, karena banyak waktu yang dihabiskan di rumah, akhirnya mereka banyak kan yang menggunakan waktunya mungkin untuk masak-masak gitu ya. Nah, kemudian mungkin digemari dan akhirnya jadi ke UKM Pak, jadi jual-jual, ibu-ibu jualan makanan lah gitu lah ya. Nah, dengan adanya tren seperti itu, akhirnya ternyata dibutuhkan home appliance atau cooking appliance yang lebih profesional. Mungkin selama ini pakai kompor stek doang bisa dibilang gitu ya. Nah, karena mereka udah lebih serius gitu, nah mereka butuh appliance yang lebih profesional, butuh food yang lebih operasional dan sebagainya gitu. Nah, so at that point kita melihat ada celah di situ. Nah, itu yang kita buatkan program yang sesuai dengan customer untuk di situ gitu, Pak. Oke. Ditambah lagi memang yang tadi kita udah diskusikan di depan bahwa kita juga perbanyak digital touchpoint sehingga
mungkin yang selama ini banyak belanjanya offline, nah sekarang mereka bisa cek-cek lewat website, lewat apps, atau bahkan tadi lewat WhatsApp. Jadi tidak ada barrier lah yang terjadi untuk melakukan transaksi seperti itu. So surprisingly lah sebenarnya di tahun 2020 kita bahkan 2 bulan bisa saya bilang ya, breaking the record Pak untuk penjualan gitu loh. Dan ada tambahannya lagi, ada beberapa produk-produk yang sebelumnya mungkin kurang baik, tapi akhirnya malah menunjukkan performanya yang sangat baik. Contohnya gini Pak, mungkin yang tadi saya bilang UKM-UKM yang selama ini tidak butuh sebagai kayak kulkas, bukan kulkas ya, saya bilangnya chest freezer ya. Mungkin kan selama ini mungkin buat rumah tangga nggak pakai, tapi karena pakai UKM, akhirnya mereka kan mau stok makanan gitu ya, butuh stok makanan. Kalau selama ini cukup simpan di kulkas, sekarang udah nggak cukup simpan di kulkas, karena bahan makanannya kan yang dibutuhkan harus makin banyak, sehingga mereka membutuhkan chest freezer gitu. Nah, surprisingly juga chest freezer kita ini jualannya meningkat gitu malahan, karena kebutuhan UKM seperti itu Pak. So ya, bisa kita bilang blessing in disguise juga dengan adanya pandemi ini. Memang merubah total untuk alur bisnis kita ya, bisa kita bilang. Selama ini yang benar-benar kita fokus hanya ke tradisional, ke B2B, tapi sekarang kita juga mulai ke ya, segmen-segmen tertentu ini. Baik, oke. Wah, itu luar biasa juga ya Pak Jimmy idenya ya. Maksudnya akhirnya melihat ada ceruk tadi ya dikatakan Pak Jimmy gitu ya. Justru di rumah tangga tapi yang akan menjadi UMKM gitu ya. Pak Jimmy ya. Jadi kebutuhan appliance-nya itu sudah tidak seperti rumah tangga biasanya lagi gitu ya. Jadi bisa menemukan seperti itu gitu ya. Dari B2B juga merambah ke B2C, akhirnya menemukan. Berarti ini benar ya Pak ya? Merubah situasi pandemi menjadi kesempatan atau munculnya new business model gitu ya di Modena Indonesia. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Thank you Pak Jimmy atas jawabannya. Ya, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya, sama yang berikutnya ini juga spesifik, tapi ke Bu Agustina Raharjo ya, selaku Customer Experience dan VIP Client Manager dari Morula IVF Indonesia. Bu Agustina, halo Bu. Ya, halo Pak Rifki. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh George Westerman ya, di Dear Bonnet dan juga Andrew McAfee ya, itu bukunya berjudul Leading Digital. Katanya di situ dikatakan bahwa transforming the customer experience is at the heart of digital transformation. Seperti itu. Yang mengartikan bahwa transformasi customer experience itu adalah kunci utama dari keberhasilan transformasi digital. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin bertanya ya dari perspektif Morula IVF Indonesia, Bu, sebagai klinik fertilitas ternama ya di Indonesia, apa saja transformasi customer experience yang telah dilakukan selama ini dan mengapa hal tersebut penting untuk keberlanjutan bisnis Morula IVF Indonesia? Seperti itu, Bu Agustina. Baik, Pak Rifki, terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, dan terlebih lagi sih kalau saya boleh menambahkan, sangat unik ya perjalanan pasien kita dari customer journey-nya. Dari awal first mereka terekspos dengan ads-nya kita, sampai mereka program dan sampai selesainya itu nggak cuma sekali beli terus selesaikan, karena mereka terpapar ads, mereka kontak ke kita, mereka menimbang-nimbang dulu, ada proses consideration-nya juga, lalu baru masuk ke bagian act di mana mereka saya mau book appointment, lalu sudah book appointment, itu pun mereka harus screening dulu kondisi mereka seperti apa, lalu kita sesuaikan treatment yang sesuai seperti apa. Itu misalkan mereka memang diharuskan untuk program, it takes around 2 to 3 weeks ya kalau selama duration-nya. Setelah itu masih ada lagi proses penantian, apakah ini berhasil atau tidak, sampai dia hamil dan melahirkan. Itu journey-nya panjang banget. Dan kita nggak pengen lepas sih sebenarnya dari pasien ini terpapar AIDS sampai mereka sudah melahirkan. Bahkan secara medikal kita pengen pantau mereka sampai 5 tahun pertama kehidupan dari embrio yang di bayi tabung ini. Jadi di mana dalam customer journey itu butuh banget sebuah platform yang seperti multi channel
Qscast dan WhatsApp API ini, ataupun di mana kita bisa dengan mudah menghubungi pasien, kita bisa kontak pasien dengan just a single chat untuk mereka misalkan respon klik link ke Google Form untuk misalnya untuk isi kondisi mereka, untuk isi kondisi anak mereka nantinya, seperti itu sih. Yang jadi setelah postnatalnya itu juga sangat penting, di mana saat ini bersyukurnya juga udah dari sebelum pandemi ada si Mia ini nih, si Morula Infertility Assistant ini, di mana pasien yang udah terpapar dari ads kita ini langsung from all funnels langsung lari ke Mia ini. Mia ini handle Instagram kita juga, di mana Instagram ini salah satu one of our most valuable aset ya, di mana pasien benar-benar dapat edukasi di situ, ikut IG live di situ, dan sangat mudah buat langsung DM. Makanya kita penting banget nih bales-balesin DM, dan thank God juga sih Qscast udah bisa integrasi dengan Instagram nih saat ini, jadi bisa memudahkan itu semua. Lalu proses appointment juga as simple as just WhatsApp udah. Itu untuk kita mau spread, mau broadcast acara-acara webinar kita ke leads yang ada juga bisa, dan all our promotion, paket-paket yang menarik yang ada itu juga lewat platform WhatsApp API ini sih. Gitu Pak. Dan nggak menutup kemungkinan karena kedepannya kan what's next ya, karena pandemi ini kan tidak selamanya juga. Kita akan develop sebuah apps yang bisa lebih engage ke pasien kita dan memudahkan pasien untuk tracking journey mereka dari awal sampai akhirnya. Oke, jadi kalau saya bisa tanggapi, jadi yang dimaksud dengan customer experience di sini adalah lebih ke arah end-to-end journey-nya gitu ya, end-to-end journey-nya dari customer gitu ya. Jadi Betul. bukan cuma sekedar first touch, misalkan konsul sama kita atau misalkan beli sama kita, that's it gitu ya. Tapi kita lihat retention-nya langsung kita rencanakan untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Betul Pak. Ya kita pantau terus bagaimana progresnya, dan dengan itulah gitu ya bisnis itu bisa bertahan berkelanjutan ya dalam jangka waktu panjang, dan itu kenapa tadi penting ya menjaga customer experience ya gitu. Betul, untuk keberlangsungan bisnis. Ya, thank you Bu Agustina atas jawabannya ya. Pertanyaan spesifik terakhir ya dari saya kepada narasumber kita yang ketiga, Bapak Aldila. Pak Lila, halo Pak. Halo, Rifki. Ya, oke. Pak Lila, pertanyaan saya adalah begini Pak, sebuah artikel yang saya temukan yang dipublikasikan oleh economist.com gitu ya, dikatakan bahwa the world's most valuable resource is no longer oil but data gitu ya. Nah, dari perspektif Lixus sendiri ya, sebagai salah satu data-driven insight and marketing firm ternama di Indonesia, bagaimana data-driven insight ini itu dapat membantu perusahaan agar tetap responsif gitu ya, menghadapi perubahan di masa depan yang tidak pasti, misalkan seperti pandemi COVID-19 ini, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Lila. Ya. Oke, yes. Setuju banget ya. Data is the most valuable asset buat satu company ya. Dan sekarang itu after pandemic, every single company itu berlomba-lomba untuk mendapatkan data, prinsipnya di situ gitu. Kedua juga kalau mau agak dekat di 2023, we will entering the world without cookie. Jadi second party sama third party data udah nggak ada lagi nanti. Kita nggak bisa banyak-banyak doing the GTN, Google Tag Manager ataupun Facebook Pixels gitu ya. Jadi basically first party. Jadi kalau ngomongin data ya, we talk about the first party data. Jadi kayak Mbak Agustin udah cerita banyak tentang behavior consumer, and it starts from the data gitu. Karena at the end of the day, personalization itu ataupun bahasa lainnya adalah mass personalization. Karena kita nggak lagi ngomongin yang namanya mass marketing, ya, nggak lagi ngomongin segmented marketing, tapi kita tapi nggak juga ngomongin personalization. Hanya karena kita may play with the mass personalization.
apa itu kita lagi nggak ngomongin zaman dulu RFM segmentation ataupun segmentation lain. Kita punya spread 5 segmentasi atau 10 segmentasi gitu ya. Tapi ya itu di mass personalization di mana signal base. Signal base itu adalah if there's a needs atau want dari consumer gitu ya, we should taking care of it directly, benar-benar cepat gitu. Makanya kalau dulu di beberapa klien dan pada saat saya di principal ya, saya kalau ngomongin journey itu beneran nggak bisa ngomongin cuman funnel A, B, C, D gitu. Tapi ada ngomongin A, B, C, D, ada turunan segmentasinya dan kalau ngomongin journey bisa permutasinya bisa 200-300 journey gitu. Karena yang kita terima signal gitu. Misalnya tiba-tiba ya kalau tadi ya ngomongin PO Box saja ataupun pindah ke upload stroke gitu. Ini ada di fraud detection aja kita ada 10 stroke upload gitu yang similar beda dalam waktu ya let's say 30 atau 40 menit gitu. Nah, kita mesti detect there's a problem there gitu. Case-nya ke sana. Dan juga ngomongin behavior tadi ada konsumen kita bisa ngomongin loyalist dan lain-lain karena dengan data management kita bisa going to the customer lifetime value. Ya tadi Mbak Agustin juga cerita ya pada saat ngebaik tabung itu dari lahir sampai 5 tahun untuk bisa kita treatment, kita bisa benar-benar kasih excellence experience itu butuh data sih. Needs and want-nya gimana? Karena habitnya itu bisa dilihat dari data. Dan yang paling penting gitu ya, karena kan kalau dilihat penggunaan data itu objektifnya 2 ya. Yang pertama adalah how to increase the sales. Tadi itu, how to decrease the cost. Gitu. Ini even saya for another case ya, around 6-7 years ago, saya pernah solving a problem di mana case-nya SMS waktu dulu ya, zamannya salah satu bank plat merah yang paling besar akhirnya itu mereka spending uang buat SMS more than 25 miliar. Gitu. What they are doing just blasting aja gitu karena nasabahnya 16 juta waktu itu 3 tahun yang lalu. Nah, dengan data we can do the mass personalization atau segmentasi di mana informasi ataupun trigger yang dikirim ke konsumen itu benar-benar relevan. Jadi cost-nya bisa diturunin dalam satu waktu, sales-nya juga bisa increase karena relevansi dari sisi waktu, yang pasti relevansi dari sisi offering, relevansi dari sisi konten, apalagi dengan WhatsApp Business API kan kalau ngomongin push kita bisa reach media ya. We can just using the picture, we can just using video ataupun hal yang lainnya, gitu kan. 3 tadi time, offering, habis itu ada namanya konten, kreatifnya. We can also talk the segmentation ataupun signal yang masuk. Ya. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa ngomongin dari penyesuaian dari life stage-nya dia, life experience-nya dia seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini yang dimana kita membutuhkan data. Karena ya jangan sampai we are just blasting tanpa tahu apa yang akan kita kasih. Memang sedikit repot sih. Saya pernah ngebuat kayak ngomong funneling adalah ya, awareness, consider, convert, loyal. Itu ada 4 funnel gitu ya. Dari 4 itu ada 5 segmentasi ke bawahnya gitu. Dan konten yang mesti dibuat jadi sangat banyak gitu. Karena tiap karakteristik juga beda gitu. Misalnya di conversion mereka ada yang suka traveling, di conversion mereka ada yang suka misal cooking. Kalau talking about Modena ya, di conversion kita ada yang suka juga music. This country kind of people itu mesti dikasih offering ataupun kreatif yang berbeda untuk bisa be relevan sama mereka ya. Untuk bisa dapetin bigger conversion rate. Gitu. Jadi memang data itu very important gitu. Karena dengan data apapun yang kita lakukan akan jadi lebih efisien. Prinsipnya gitu. Kalau saya sih selalu bilang ke klien ataupun partner kita gitu. With data, what we can do adalah increase the sales ya dan juga decreasing the cost. Itu holy grail-nya sih. Itu ideal condition di mana kita bisa dapat dari data. Gitu sih Rifki, dari saya. Oke. Ya. Thank you, Pak Aldila. Jawaban yang luar biasa. Tadi saya mengutip ya, singkat saja dikatakan bahwa the proper data management gitu ya, itu bisa mengimprove customer lifetime value. Ya, ini singkat tapi cukup powerful meaningnya. Thank you ya, Pak Aldila. Oke, ini saya masih punya satu
pertanyaan lagi sebenarnya. Saya akan lanjut ya bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya untuk ketiga narasumber kita. Oke. Apakah ada tips atau saran ya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisnis-bisnis yang saat ini sedang berkembang menuju transformasi digital agar tetap dapat responsif ya terhadap perubahan-perubahan ataupun situasi yang unpredictable di masa depan? Seperti biasa, mungkin kita bisa mulai dari Pak Jimmy, nanti lanjut Bu Agustina, ya, terakhir di Bapak Aldila. Silakan. Ya, mungkin seperti yang tadi udah kita diskusi, Pak. Sebenarnya, ya intinya adalah kita harus mendengar lah ya apa yang market inginkan, bukan yang market mau gitu, ya, atau market butuh maksud saya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memberikan yang sesuai mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan gitu. Karena kadang-kadang yang mereka inginkan tuh belum tentu relevan. Ya, kayak tadi yang saya ceritakan bahwa mungkin saat ini mereka butuhnya yang biasa, tapi ternyata ke depannya mereka butuh yang lebih profesional. Seperti itu sih. Nah, bagaimana caranya untuk mendengar itu? Ya tadi pastinya Pak, dengan transformasi digital ini, ya kita perbanyaklah tadi digital touchpoint kita gitu. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan masukan sebaik mungkin, engagement sebaik mungkin dengan mereka, dan dengan ada itu kita juga dapat voice of customer kan dari mereka. Dengan ada voice customer itu tentu saja bisa kita adapt dan bisa kita kembangkan untuk apapun kebutuhan ke depannya. Mau pengembangan produk, pengembangan service, ya, bagaimana arah ke depannya perusahaan dan sebagainya. Mungkin tadi yang dibilang Pak Aldila juga, dengan mendengar voice of customer berarti kita mendapatkan data yang dibutuhkan, which is sekaligus bisa meningkatkan penjualan kita. Itu sih sebenarnya yang ekspektasi dari semua perusahaan lah yang saya rasa ya. Dengan utilize data-data yang ada, which is yang saat ini juga sangat kita dapat bantuannya dari Kiskas ya, dengan adanya integrasi itu, sehingga digital touchpoint kita sekarang semua sudah terintegrasi, kita bisa memberikan servis yang lebih cepat, memberikan inputan yang lebih cepat, begitu juga dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan pelanggan kami. Baik. Thank you Pak Jimmy atas tips and triknya. Ya, lanjut Bu Agustina, ya, boleh Bu, jika ada tips and trik ya. Baik, sejalan dengan Morula sebagai perusahaan teknologi reproduksi berbantu. Bottom line adalah invest in technology. Always invest in technology, karena teknologi itu nggak akan ada habisnya dan akan selalu membantu. Dan di mana teknologi yang terdepan lah yang akan maju gitu ya sebenarnya ya. Dan invest in younger generations, of course, invest di edukasi. Itu sih yang paling basicnya. Oke. Ya. Lanjut Pak Aldila, ya, mungkin ada tips and triknya untuk bisnis-bisnis di luar sana. Ya. Tambahan aja ada dua hal sih sebenarnya dari saya. Boleh. Ngomongin consumer, ngomongin investment, kalau saya ngomongin lebih ke just do it now gitu. Kadang-kadang banyak orang ya too much research on consumer behavior, too much thing on business case, tadi ngomongin di investment, tapi nggak mulai-mulai gitu. Konsumennya udah pindah semua ke kompetitor. Jadi kayak, saya ngelihat di bukunya Lynn Sarap ya, Eric Rice ya, fail fast. Dan karena ya talking about the whatever it is di teknologi, itu nggak akan pernah bisa langsung. It's an iteration. We can learn from time to time gitu. Karena whatever it is a product gitu. Dan produk itu nggak perfect pada saat pertama kali jalan gitu. Kita butuh product development time by time. Even let's say kalau ngomongin paling advance gitu lah, Tokopedia sama Gojek. Mereka nge-refresh apps-nya aja itu hampir sebulan 2 minggu sekali. Dan there's a lot of improvement. Even dari sisi button dan lain-lainnya. Jadi kayak jangan takut buat gagal gitu. Yang penting bagaimana kita learn gitu ya. Dan mungkin untuk ngomongin relevansinya sama Kiskas bareng Lexus ya, just find out the right partner sih to do the as a counterpart gitu. Karena ya at the end of the day sebenarnya mungkin kalau saya ngelihat dari sisi klien, jawabannya udah di klien semua sebenarnya, ya nggak sih Rizky ya? Kalau kita kan kayak klien nanya ABCD gitu, sebenarnya kita cuman deep dive the problem, checking what pain point, and then counter up dengan solution. Dan itu sebenarnya rata-rata
client already have it, dan terkadang cuman minta dibantuin structure-nya. Jadi dua hal, start now and find the right counterpart or partner. Itu sih. Gitu. Oke, thank you atas tips and triknya, Pak Aldila. Oke, agar diskusi kita ini bisa lebih interaktif lagi ya. Jadi pada sesi selanjutnya, ini saya akan coba bacakan pertanyaan ya dari rekan-rekan partisipan yang telah bertanya melalui kolom public chat. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Bapak Muhammad Arif ya, dari Dompet 2AVA ya. Untuk narasumber seluruh nih sebenarnya, untuk ketiganya gitu ya. Jadi nanti mungkin kita random siapa yang menjawab ya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa keinginan customer itu sangat beragam gitu ya, Bapak Ibu. Tidak semua keinginan customer itu tentunya bisa kita penuhi. Tentunya pasti ada treatment khusus untuk karakter-karakter tertentu gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak Muhammad Arif adalah bagaimana strategi menangani keinginan customer yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan Bapak Ibu dengan habit customer yang beragam? Ya, apakah cukup dengan hanya menjelaskan bahwa produk atau keinginan customer tersebut belum bisa diakomodir seperti itu? Ya, kira-kira mungkin dari Bu Agustina ya mau menjawab? Ya, baik. Lebih dahulu. Iya, basically kalau melihat keberagaman dari customer pasti sangat-sangat beragam ya. Semua manusia pasti berbeda. Dan tapi pada dasarnya dengan kita memberikan service yang terbaik, kan tetap di balik sebuah teknologi ada manusianya ya. Nah, begitu dari touch manusianya itu hal yang tidak boleh dihilangkan gitu sih. Dan ini juga harapan saya dalam dunia teknologi ke depannya adalah tetap ada sisi kemanusiaannya, di mana manusia kan bisa berempati seperti itu. Jadi dari sisi empatinya itu sih Pak yang salah satu yang harus di-consider untuk teknologi nih di masa depannya. Mungkin sekarang AI udah lumayan cerdas-cerdas banget nih. Tapi untuk human touch seperti empati dan cara merespon yang menyesuaikan, yang bisa langsung tahu nih, oh responnya dia negatif nih, oh responnya dia positif nih, itu tetap membutuhkan human touch ya. Seperti itu sih. Ya, oke. Baik, karena waktu kita juga sudah menuju akhir ya. Jadi mungkin itu saja ya pertanyaan dari rekan-rekan yang telah bertanya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya yang belum bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semua. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sesi diskusi kita juga sudah terlaksana dengan baik ya bersama ketiga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, izinkan saya menyimpulkan topik bahasan mengenai organizing agility in a business. Ya, yang pertama yaitu terkait perubahan yang terjadi secara dinamis ya di lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal. Ya, sebuah tipsnya adalah terus berkembang gitu ya, fokus terhadap perubahan yang terjadi, embrace the change. Terus berinovasi, beradaptasi, membuka lini bisnis baru gitu ya. Regardless ya, pandemik ataupun tidak pandemik ya, kita harus bisa agile gitu ya untuk perusahaan-perusahaan. Lalu contoh-contoh transformasi apa saja yang bisa dilakukan seperti tadi yang dijelaskan, ada memperlebar gitu ya, meningkatkan skala customer touch point ya, bisa menggunakan WhatsApp ataupun chatbot gitu ya. Mengadakan telekonsul gitu ya bagi pelaku usaha healthcare ya, dan juga mengimprove ya sisi marketing untuk menyebarkan promotions atau mungkin di banking tadi ya Pak Aldila sebutkan ada transformasi di sales. Lalu juga apakah bisa situasi pandemi itu kita rubah ya, yang tadinya pandemi menjadi kesempatan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Jimmy tadi, bahkan di Modena itu menemukan sebuah ceruk pasar yang belum pernah di-touch sebelumnya. Ya, awalnya B2B tadi ya menjadi fokus ke B2C. Yang artinya ini membuktikan bahwa memang kalau kita berpikir lebih dalam gitu ya, ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan di situ. Lalu tadi disampaikan terkait customer experience gitu ya.
Mengapa itu penting untuk kelangsungan bisnis? Tentu karena penting sekali apa yang namanya customer journey, gitu ya. Customer itu tidak hanya untuk sekali ya, one time purchase saja, tapi kita bahkan bisa rencanakan gitu ya, lifetime value-nya untuk 5 tahun ke depan. Dan tadi ditambahkan dengan Pak Aldila dikatakan bahwa proper data management gitu ya, itu bisa mengimprove customer lifetime value ya. Dan kesimpulan dari tips dan saran untuk bisnis-bisnis yang akan menuju transformasi digital, pertama, dengarkan apa yang market inginkan, bukan yang market butuh gitu ya. Perbanyak digital touch point dan fokus terhadap voice of customer untuk meng-increase sales seperti itu. Lalu bottom line ya, always invest in tech seperti yang Bu Agustina tadi katakan, karena tech itu resource-nya sebenarnya unlimited dan itu always helping the business seperti itu. Dan yang terakhir tadi dikatakan oleh Pak Aldila ya, just do it now ya rekan-rekan sekalian. Fast execution is matter most than just a great idea. Seperti itu. Demikian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, Bu. Diskusi yang luar biasa terkait topik kita Organizing Agility in a Business. Begitu juga kepada rekan-rekan Konversa yang antusias untuk menghadiri talk show pada pagi hari ini. Saya Rifki, izin pamit, undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sehat selalu. Saya kembalikan kepada MC Basandra. Silakan.